Hari gue ngobrol dengan Ruby dan Aryo, podcaster dari podcast 30 Days of Lunch. Ini podcast yang seru banget karena ngomongin soal self-development dan sudah berjalan 5 tahun. Let's go, mari kita tanya-tanya. Halo semuanya. Hello, good to be here. Kalau Aryo gue udah kenal lumayan lama. Karena Twitteran kan. Iya, Twitter ya. Zaman Twitter masih waras. Sekarang udah waras ya. Iya, udah ribut mulu kan. Masih nggak? Gue lebih jarang sih sekarang. Oh, udah enggak? Gue lebih jarang banget di Twitter. Soalnya bingung dan banyak takutnya juga sebenarnya. Oh gitu. Twitter zaman sekarang tuh tweetnya 1, disclaimer-nya 3. Oh iya ya. Karena supaya tidak ada yang tersinggung ya. Supaya tidak ada yang tersinggung. Kenapa sih banyak orang pinter di sana? Pinter-pinter banget orang-orang. Emang pinter sih, emang pinter. Maksudnya kalau Twitter tuh paling cepat kan, paling dapat berita paling cepat. Terus kalau ada yang pengen dibenerin tuh, udah kalau ke Twitter aja sih. Iya ya. Soalnya nih, gue baru aja kan, gue masih kalau nyari berita, nyari apa kan masih di Twitter. Masih paling cepat kan. Iya. Adalah seminggu sekali gitu. Gue buka nyari apa sih yang lagi rame buat biar lebih relevan aja kalau kita mau bahas sesuatu ya. So, kalau Twitter kan tempat di mana semua orang berkumpul, orang-orang pintar berkumpul, dan kadang-kadang ada yang ngerasa kepintaran, tapi ada juga yang emang beneran pintar, tapi ada juga yang dia tidak pintar tapi merasa pintar, ngerti gak sih maksudnya? Jadi tiap gue ngeliat tuh selalu aja deh kayak gitu. Iya bisa, itu kalau yang lihat reply pertama terus oh ya gue ikut reply itu aja, kayaknya dia pinter, gue ikutin reply yang sama gitu, banyak kayak gitu biar kelihatan pinter, bener gak sih? Nggak, tapi amazed sih gue sih, Twitter orang masih engage di sana sih, amazed banget sih, dan masih punya waktu buat ngeladenin diskursus apapun yang ada. Tadi gue buka nih, ini menarik banget nih. Tadi gue buka ada satu orang nulis soal kenapa Batman di Dark Knight di trilogi Nolan itu bukan Batman yang paling oke. Gitu kalau nggak salah gitu lah ada yang nulis. Terus Fedi Nuril datang. Bilang apa? Fedi Nuril bilang kayak menurut buku The Making of The Dark Knight, terus dia kasih bukunya, terus dibahas sama dia. Gila, ini orang baca buku behind the scene-nya Dark Knight, terus dibahas poin per poin bahwa enggak, Batman-nya Nolan itu adalah Batman yang paling dipikirin gitu katanya. Terus gue kayak pinter-pinter banget nih orang-orang ini. Dia habis waktu berapa lama ya kira-kira ya apa untuk tuh? ngabisin buku, terus bikin rangkumannya, untuk Kan, ngejawab terus. pasti dia udah baca. Pasti dia udah baca, nggak yang ada Twitter tiba-tiba kayaknya bisa deh gue ke Kinokuniya. Ya tapi maksud gue gila. Wah gila, masih banyak banget orang yang senang berdiskusi di sana ya. Tapi lo masih aktif kan nih kalau lihat? Gua aktif untuk mempromosikan podcast. Oke. Tapi kadang-kadang seru juga sih untuk ngelihat apa yang jadi obrolan orang zaman sekarang di hari itu, terus bisa kita bawa ke tempat lain. Karena keresahan-keresahan kan di situ biasanya. Karena orang gampang banget curhat, ya meluapkan apapun di situ. Bener-bener, iya. Dan kadang nggak kefilter juga kan? Itu yang bagus menurut gua. Oh gitu filternya. ya? Karena ada ibu-ibu istri menyiapin makanan bekal buat suami kan, habis juga dia kan, kayak ini tanda patriarki. Ya Allah, apa sih? Cuma nyiapin bekal doang gitu. Gue tuh kalau ngeliat Twitter tuh kayak ngelempar sesuatu di pasar gitu. Yang terima, yang nangkep tuh bisa siapa aja, banyak. Kalau Instagram gue ngelempar sesuatu masih di followers lah setidaknya, kecuali lo viral atau followers kebanyakan misalnya. Tapi kalau Twitter tuh kayak nggak follow, nggak kenal, apapun yang gue lempar bisa jadi aja kalau disamber banyak gitu. Kalau apalagi kalau salah. Dulu tuh nggak gitu ya. Dulu kan gue kan main main Twitter bareng dia tuh. Yang kasih konteks zaman dulunya tuh berapa lama? Oke. 2010. Oke. 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Now we're talking. Ya sawit yowit gitu-gitu zamannya itu. Aduh. Gue masih inget tweetnya Panji waktu tahun itu. Oh, ini ya rasanya bangun-bangun ada 3.000 orang yang mengikuti. Followernya 3.000. Gimana? Jadi udah kebayangin. Waktu itu emang konsep follow di follow. Iya. Wah, itu masih baru tau. baru banget. Masih baru untuk kita apa namanya ya, kayak kita mengerti bahwa oh ini yang namanya di follow ada 3.000 orang itu ikutin kegiatan gue gitu. Nah kita kan dulu hidup di zaman sampai ada yang telanjang di minimarket kan demi followers. Bener teman saya sih itu. Iya, saya juga semua itu. Kayaknya udah berusaha melupakan itu deh. Ingetin lagi di sini. Tapi sebelum ngomongin soal itu deh, soal konten dan lain-lain, kan ada hubungannya nih gue.
follower ini. Nah, gue pengen nanya soal 30 Days of Lunch ini, 30 Days of Lunch. Ini awalnya gimana nih? Kenapa ngomongin makan siang ini? Ini idenya siapa dulu? Terus kenapa kalian bisa berdua? Silakan Ruby. Idenya simple sih. Maksud gue makan siang itu satu bagian kehidupan yang setiap hari pasti ada. Dan seringkali hal besar bisa terjadi di waktu makan siang. Oke. Gue sendiri ngalamin ada momen di mana bisnis gue lagi slow, ya gue ajak makan siang itu teman-teman gue, gitu. Atau business owner gue ajak makan. Enggak untuk nge-pitch apa-apa, tapi cuma untuk kasih tahu, gue masih ada loh. Masih ada, masih jalan. Bisnis gue masih jalan loh. Karena kan walaupun kita ajak makan siang, pasti akan muncul obrolan itu kan. Lu lagi sibuk ngapain sekarang gitu. And then ya sebulan itu gue ajak orang makan siang, and then di akhir bulan, datang nih beberapa project. Akhirnya mulai ngembul lagi nih dapur nih. Nah menurut gue konsep itu yang menarik untuk kita bawa ke podcast. Kasih gue contoh, lu makan siang dapat proyek. Makan siang dapat proyek. pengen tahu gue gimana nih. Iya jadi ya random aja. Misalnya mulai dari temen lo yang emang lo udah sering ngajak hangout, lagi makan terus ditanyakan keseruan lo ngapain lo sekarang? Oh ya gue lagi banyak foto makanan. Dulu gue fotografer. Lo fotografer? Iya food khusus. Oke. Ya, emang suka kaki atau? Food ya mas. Terus ya udah cerita, gue terakhir baru fotoin buat brand ini gitu. Terus seru banget ceritanya gini. Jadi cerita kan. Dan kita nggak tahu dia pulang dari situ ternyata seminggu kemudian gantian dia yang makan siang sama orang lain atau dia lagi chat sama temennya. Terus ya dia bilang, kemarin ada temen gue yang lagi butuh, lu pas ngobrol sama gue jadi keinget. Nah itu yang penting tuh. Kita jadi top of mind karena kita baru ketemu sama dia. Dan akhirnya dia gue sambungin ya, ntar lu ngobrol sama dia gitu. Dan itu yang sering terjadi buat gue. Itu menarik loh. Ternyata yang ngajak-ngajak makan siang itu ya. Iya ya. Karena gue nggak pernah kepikiran ngajak orang makan siang tanpa agenda sih. Maksudnya apa gitu? Kalau gue ya. Iya. Itu gitu kan? Lo ngajaknya tanpa agenda kan? Tanpa agenda. Oke, gue boleh nebak nggak? Pasti makan siang sama dia terus bikin ini. Of course. Oh iya, ini salah satu hasil makan siangnya. Dan waktu gue bercandain, waktu diajak gue bercandain kayaknya lebih cocok 3 days of drinks deh. Oh karena minum. Karena minum. Kalau gue kan ngelihat di luar kan juga banyak deal kayak gini atau project atau inspirasi dari orang networking tuh banyak terjadi di drinks. Cuman di Indonesia mungkin lebih cocok makan siang. Atau golf ya kalau di kita. Golf juga ada. Tapi 30 days of golf punggung lu agak lama. Sakit tuh. Berapa jam gitu ya. Agak sakit. Mic-nya repot nih semuanya nih. Terus gue di bagian yang kayak tapi ide bagus banget. Memang gue sering terjadi networking di saat either it's lunch atau drinks, coffee, dinner. Itu momen-momen di saat deal itu terjadi, bukan kayak di meetingnya sendiri bagi gue. Kalau lo apa? Ini kan fotografer doi. Oh kalau gue saat itu lagi bikin coworking space. Oke, koma itu. Iya, yang udah nggak ada itu, ya gitu. Udah ada titik, koma sih titik. Namanya titik sekarang, udah habis. Namanya koma. Terus udah gitu diajakin, kita bikinnya apa nih? Kalau YouTube waktu itu kita nggak punya resourcesnya, kayak orangnya, kameranya gitu. Kita jalaninnya. Ribet lah ya. Yang lagi lumayan kayaknya menurut gua akan naik adalah podcast. Jadi kita mulai 3 season pertama itu audio only. Jadi ya dijalanin seperti gue pengen talk show kayak gini, gue seneng gitu ngobrol sama orang, seneng kalau kita bawa orang yang biasa kita ajak makan siang demi inspirasi, demi macam-macam, kita bawa ke platform ini podcast biar kita menjembatani yang mungkin nggak dapat privilege untuk ngomong sama orang-orang ini. Jadi kayak kita memperkenalkan orang-orang ini ke itu gitu. Gue ngalamin banget soalnya waktu itu diundang ke sebuah kota di luar Jawa. Dan gue tanya, acara kayak gini yang waktu itu ngomongin sosial media ya, berapa kali dalam setahun? Paling 3. Jadi buat gue, kok kesian ya teman-teman yang di luar Jawa tuh kayak udah susah dapat aksesnya, terus kalau mau ngirim orang ke sana harus bayar lebih, ongkosnya lebih. Ya kenapa nggak dijadiin sebuah bentuk digital yang, ya udah lu modal kuota aja deh lu bisa dengerin gitu. Iya. Bicara 2018 ya, podcast belum seramai sekarang gitu. Artinya informasi itu bisa diamplifikasi ke lebih banyak orang. Betul. Ketimbang yang lo diundang cuma di situ kan. Betul. Ya. Emang iya sih. Kan gue suka belajar nulis apa aja lah gitu ya. Kemarin tuh gue merasa mendapatkan sebuah tambang emas karena ada satu guru nulis skenario di Amerika.
Dia ngerekam full ininya Pak, lecture-nya. Oke. Wow. Full lecture dia direkam, Terus, dia upload semua. Anjir nih gue ikutan itu tuh bersama anak-anak murid film lain nih gue belajar kelas lo gitu. Ya dibuka ke lebih banyak orang gitu kan maksudnya ya. Itu ide awalnya dari situ ya. Betul. Ini mungkin kita jarang ceritain Ki. Jadi dulu sebelum bikin podcast apa ya waktu itu ya? Oh kita ke KL. Oke. Ke KL bela-bela untuk ngejar Gary Vee. Tau Gary Vee? Tahu. Nah di situ ya intinya kita bayarlah untuk bisa di satu ruangan yang isinya cuma kayak 50 orang bisa nanya langsung sama dia. Lu satu ruangan sama Gary Vee? Iya. Bayar berapa? Kalian berdua nih? Berdua. Iya sama 50 orang itu lainnya. Iya sama 50 orang ini. Per orang kayak 6-7 juta lah waktu itu. Oh iya? Iya. Tapi cuma boleh tanya satu pertanyaan satu orang. Oh. Tapi nggak semahal yang gue pikir ya? Iya, karena gue pikir kalau ketemu Gary Vee berapa puluh juta. Itu mungkin yang model dinner gitu loh, eksklusif. Ini kayak masih dalam ruangan conference gitu, rame. Terus kalau mau nanya lo dikasih mic satu, antri baris. Ganti yang satu orang satu. Pada di fuck you-in gak? Oh ya pasti dong, pasti. Kan dia kan pasti. gitu kan. Bener. Fuck you and shit. Bener. Orang udah bayar 7 juta. Ini fuck you-in. Emang Gary Vee luar biasa ya. Oke, di mana, Singapura apa di mana? Di KL. Di KL. Nah disitulah dapat insight untuk kayaknya 2018 saatnya bikin podcast. Emang lo nanya apa? Kok bisa? Karena di speech-nya dia ngomong kalau lu mau mulai sesuatu yang impactful sekaligus punya potensi ke depan podcast. Gitu. Oke. Pertanyaan kalian apa? 7 juta. Aryo dulu deh, Aryo. Pertanyaan 7 juta. Aduh. Dia ada rekamannya dibikin vlog. Ada, gue ada. Lo nanya ini gak? Gue kalau apa? Lo nanya ini gak? Saya nanya sekarang gak? Iya. Oke, next. Atau saya boleh nanya gak? Boleh. Nah itu jawabannya. Gue sih nanya gimana lo tetap bikin konten walaupun tahu misalnya kapan lo berhenti lah misalnya. Kalau lo merasa apakah konten lo sudah nggak impactful atau nggak ada angkanya nggak bagus apa gimana gitu. Kapan lo tahu lo harus stop? Iya. Terus kira-kira begitu. Ya kalau you start to lose fun aja, jadi udah nggak have fun lagi bikin konten itu. Dia basisnya itu jawabannya. Kalau udah nggak fun lagi bikin konten, artinya bikin konten baru kah atau stop bikin konten sekalian? Mungkin stop bikin konten yang itu. Jadi mungkin fun di bawahnya masih banyak ya. Fun itu bisa kayak dia bener senang as in happy, tapi bisa jadi karena duit juga bikin seneng. Atau dia ketemu orang atau macam-macam. Jadi gue mengkategorikannya fun di situ ya meaningnya masih luas di bawahnya. Oke. Mau pertanyaan lanjutan nggak boleh. Iya kan? Iya. Bayar lagi. Maksudnya fun apa Pak? Iya. Gitu. Bayar lagi gitu. Kalau lo pertanyaan 7 juta lo. Gue waktu itu karena lagi running agency dan gue ngerasa gue lagi stuck di bisnis gue. Gue nanya gitu, lo mau gue ngerjain hal yang sama nih, mungkin skalanya beda. Lo agency udah ratusan juta dolar gitu. Pertanyaannya adalah, gue lagi bingung gue mau ngelanjutin apa enggak arahnya agency gue. Nah terus gue nanya, dia malah nanya balik. Gue udah mau minta cashback tuh. Bayar gak dia? Harus bayar dia. Iya. Lo harus bayar. Iya. Gak bisa lo. Gitu kan. Dia nanya balik. Gue gak bisa kasih lu jawaban sekarang. Tapi coba lu pertimbangkan kata dia. Lu mau jadi yang terbesar atau lu mau jadi yang terbaik? Karena menjadi yang terbesar pasti caranya beda sama jadi yang terbaik. Oke gini. Gue rephrase ya. Untuk menjadi yang terbaik lu gak perlu jadi yang terbesar. Nah, lu pikirin aja itu dulu. Apa sih? Gue gak ngerti gue. Oke, lu gak ngerti 7 juta itu. Lu gak ngerti kan? Gak ada fucknya lagi, gue pengen dengerin fuck gitu. Jawabannya masih kode. Coba lo elaborasi coba. Ya akhirnya gue decide dari situ gue mikir, oh ya benar juga. Misalkan 3 days of lunch gitu ya. Kita gak harus menjadi yang paling rame. Kita gak harus punya 10 juta subscribers. Paling banyak di view. Gak perlu. Tapi di vertikalnya kita, education, kita masuk dalam top 5-nya di Spotify, dapat award 2023 kemarin. Kemarin. Ya, nah jadi menurut gue kayaknya itu yang dimaksud. Bahwa lu bisa jadi yang terbaik di vertikalnya lo tanpa lu harus jadi yang terbesar. Dan lu spend segitu banyak resources padahal sebenarnya bukan itu yang lu mau. Lu juga gak pengen sebeken itu gitu. Artinya gak ngelebar tapi lebih ke dalam. Exactly gitu. Make sense sih. Tapi itu yang gue rasain kalau nulis ya. Contoh kayak kalau dalam banget kita ngerjainnya ya. Kayak D&D tadi kan kita lagi bicara di depan ya. Gue ada satu konten Dungeon and Dragon Pak. Itu view-nya emang gak sebanyak kalau yang konten-konten lain ya. Cuman asli itu fun banget ngelakuinnya.
Terus kita pakai hati banget ngerjain itu. Editing kita berapa lama tuh satu episode tuh? Seminggu. Satu minggu full. Editingnya seminggu. Wow. Satu minggu full dengan semua gambar apa segala macam. Editor padahal 3. Wow. Jadi ngerjain itu seminggu gitu kan. Karena kan tangan semua di gitu kan. Emang kayak gitu di sini. Terus begitu keluar, emang nggak serame yang lain deh. Tapi gue ngerasa lagi pas lagi pergi kemana gitu. Terus ada satu anak datang nyamperin kayak misalnya, wah konten D&D-nya bang, aku jadi main sama temen-temenku, aku jadi ini Discord D&D Jakarta, which is komunitas D&D-nya tuh jadi rame banget sampai mereka kewalahan. Kita nggak punya impact segede itu untuk bikin konten-konten lain yang katakanlah view-nya lebih gede ya. Tapi kita ngelihat sendiri bahwa komunitasnya jadi thriving, orang jadi engage banget, sampai ada yang bikinin animasi ya waktu itu, animasi D&D-nya. Artinya kadang-kadang itu lebih ngena di hati kita ya sebagai kreator ketimbang kayak kalau kita lihat numbers 10 juta, 5 juta yang nonton, ngerti gak sih maksudnya? Benar. Iya, kadang 10 juta juga kosong aja berasanya. Iya. Belum pernah sih 10 juta. Kalau nggak dalam maksudnya kan. Kalau Iya, 10 juta. dari kita tuh ngerasa gue paling kena tuh di saat ada yang nyatet di podcast kita. Jadi ada yang dengerin, nonton, terus dia nyatet. Ya, kayak gini. Bacanya begitu. Nah, gitu. Gue nyatet ya. Ada yang nyatet, dia pointsnya itu dia tulis, terus dia post di story. Gitu. Jadi kayak bener dia berarti dengerin dan dia mempraktekannya. post di story Tolong dulu post, tolong post. Sekarang. Itu ya Biar 10 juta view. Gue tahu perasaan lo kayak tiba-tiba habis videonya naik ada yang ini kan. Ada yang IG story terus di situ ada catatan banyak banget. Iya. Gue mau klarifikasi. Yang ini gue catat sebenarnya karena banyak orang yang nanya nih. Kadang-kadang Bang Radit kalau orang lagi kayak gini ngobrol kayak gini pada nyatet gitu. Wah itu apa aja yang dipelajarin gitu kan. Jadi gue catat ini sebenarnya ini apa namanya? Kalau misalnya narasumber lagi ngomong, gue kan juga ada yang mau gue tanyain. Tapi daripada gue potong, jadi gue tulis dulu. Baru nanti gue tanyain. Nah, jadi gue mau sekarang mau nanya apa? coba. Boleh tuh buat bridging lain kali dipakai. Ya. Soalnya tadi nih soal makan siang gratis nih yang program Prabowo ini ya. Bukan ya? Bener juga sih makan siang kita gratis sih. Jadi konsepnya memang kalau kita yang ngajakin, ya kita bayarin makan siang setidaknya. Jadi mau kita mau pick brainnya dia atau kita mau cari networknya atau kita mau belajar dari dia apapun. Ini dia nih. Minimalnya kalau di saat kita yang ngajakin kita udah siap bayarin. Ini dia nih, gue harus nanya nih. Kenapa nih? Salah nih. Ini gue yang kurang ngajar atau memang apa gue salah mengartikan? Karena gue pernah diundang. Ini dua kali nih gue nanya. Ini kedua ya nanya ya, soal diundang sama teman gue makan itu. Iya. Gue diundang ke restoran teman buka di daerah Senopati. Yuk ikut ke restoran gue. Makanlah gue di situ bersama beberapa orang lain. Datang dia situ. Cek. Terus dia bilang kayak pesan aja terserah mau pesan apa aja gitu kan, grand opening restoran. Oke. Ya dia kita pesan makan apa segala macam. Wah karena diundang nih gue promoin kali ya gitu. Gue storyin apa segala macam. Begitu sampai gimana makanannya enak banget gitu. Oke ini billnya disuruh bayar apa? Wow. Terus shock gue pulang kayak tunggu bentar. Ini gue yang salah. Udah gitu lu story atau lagi. Tidak seharusnya kayak gini. Gue sama temen gue sampai lemes kayak. Gitu. Tahu gitu kan gak usah banyak gitu. Menurut lo? Ya, menurut gue sih itu udah etika dasar banget sebenarnya. Kalau ngajak bayar. Siap bayar setidaknya. Nanti kalau di lokasi lo berebut bayar atau ada atau pura-pura patungan atau lama-lamain taunya keluar handphone bukan apa. Tapi itu urusan belakangan. Cuman kalau di saat niat lo udah ngajakin menurut gue harus siap bayar dan waktunya juga ditentukan, dia yang nentukan tempatnya misalnya. Dia yang nentuin waktunya. Kalau kita harus siap ngikutin. Dia bilang pesan sebebasnya, itu poin yang salah nggak tuh? Kayak itu udah ujung banget kode bahwa dibayarin harusnya. Betul. Soalnya logika gue ketika dia bilang pesan sebebasnya. Pesan sebebas itu artinya kayak gue nentuin makanannya nih. Betul. Kalau gue nentuin makanannya berarti gue yang bayar. Nggak juga? Enggak juga. Enggak. Menurut gue sebagai host, kalau udah lo yang ngundang dan lo bilang pesan sepuasnya, itu kayak kode buat kita yang diundang untuk
eat all you can, I'll take care of it. Iya. Menurut gue gitu ya. Nggak tahu, mungkin semahal apapun harusnya udah siap gitu. Tapi gue terima kasih sih. Itu kan lekat banget di kepala gue tuh kejadian tuh. Gue jadiin satu episode tuh buat Netflix tuh. traumatis banget kayaknya. Gue jadi cerita buat Netflix. Malah profil episode ya. Lumayan, makasih. Oh mungkin itu maksudnya dia. Benar. Dia kasih lu inspirasi, bahan. kasih inspirasi. Iya. Ya, Oke, kita makan siang di mana abis ini? Iya. Tapi gue nggak mau ngomong itu, gue mau ngomong ini. Jadi masuk ke core memory gue. Dulu gue pernah diajak Iim Fahima. Ya, kenapa? Mbak Iim punya agensi juga, ya kan? Gue masih kuliah waktu itu, karena gue nyambung nih dari obrolan. Terus dia bilang, Radit lagi apa? Terus gue bilang lagi ngerjain tugas kuliah. Makan siang yuk. Gue masih inget di La Codevin Kemang. Masih ada gak sih? Codefang gitu. Udah gak ada. Udah gak ada ya. Diajak ke La Codevin itu makan di sana. Ngapain mbak? Gue bilang gitu kan. Ini gue mau nongkrong sama teman-teman dari agensi iklan. Oh ya? Gue bilang, gue anak kuliahan pak. Yang cuman rame di Twitter doang. Waktu itu kan follower gue banyak lah di Twitter. Jadi saling kenal gitu. Terus mau ngapain mbak? Ngomongin apa? Nggak ngomongin apa-apa. Gue mau makan siang tanpa agenda. Wah. Datanglah gue. Pak, itu ada orang-orang yang punya agensi ini, agensi itu, ngumpul kita. Makan terus, gue anak kuliahan sendiri. Gue amazed banget kenapa gue dilibatkan dalam itu gitu. Dan bener, nggak ngomongin apa-apa. Cuman ngomongin kayak gimana kabar apa segala macam. Iya. Jadi itu yang mungkin lo cari juga ya. Bener. Dengan makan siang ini. Bener. Abis itu akhirnya lanjut ke apa? Oke itu. Nggak lanjut apa. Pada saat itu. Tapi network lo tapi jadi lebih apa ya? Gue nggak tahu ya. Jadi kayak gue ngerti. Gue suka nanya ya. Agensi tuh kayak apa sih gitu. Gue dapat itunya. Dapat insight lah. Dapat insightnya gitu. Nah kalau kalian nih. Apa momen-momen yang kan udah 5 tahun kalian ingat selama makan siang dengan tamu-tamu ini? Ada nggak yang membekas banget? Kalau gue ngebekas itu tuh makan siang sama Mbak Iim tuh. Oke. Obrolannya kah, take away-nya kah, insight-nya kah? Banyak atau sih. kelakuannya kah tiba-tiba mic-nya gini gitu kan. Arya dulu deh. Kita 150 episode. Tapi nggak semuanya dalam bentuk exactly makan siang. Awal-awalnya kita memang makan, ya nggak sambil makan rekaman kan repot ya. Jadi kita gitu udah ada makannya, terus habis itu kita rekaman biasanya. Dan itu kita dalam bentuk audio yang di coffee shop atau di restoran, di mana kita bawa apa tuh Zoom yang recorder terus sama headphone yang udah ada mic-nya. Jadi bisa sambil gerak-gerak. Ya kayak gamer lah, sambil gerak-gerak aman lah. Kita ngobrol-ngobrol. Di situ banyak banget 150 episode tuh gue nggak bisa. Jadi kita ada momen dimana beneran rekaman lunch atau akhirnya kena pandemi kita rekamannya secara web. Terus akhirnya kita balik secara studio realnya. Sampai ada YouTube-nya kan sekarang. Sampai ada YouTube-nya. Jadi perjalanannya cukup banyak. Tapi ya salah satu yang bukan dalam lunch sebenarnya, tapi episode kita yang nyambung dari cerita Ruby kita ke KL sama Gary V. Akhirnya kita dapat Gary V di tempat kita. Yang bener loh. Dan itu yang bener. Episode 19. Iya. Dan itu caranya wild banget sih. Jadi gimana ya? Kita bikin dapat Gary V di podcast lu. Ya nggak bayar. Nggak bayar. Nah, itulah 7 juta tadi balik modal di situ. Betul. Jadi waktu itu Gary V kesini ke Indonesia. Iya, dia bikin acara tuh. Iya, dia ngomong di satu conference. Nah, kita bikin video. Gary, lo mau nggak dia di pokoknya video 1 menit, mau nggak lo ada di video gue, lo harus ada di video gue. Kita minta followers kita ramein di Twitter. Di Twitter. Masih pakai Twitter tuh karena kita tahu dia masih rame di Twitter, dia sendiri aktif di Twitter. Kita minta ramein, disebut. Ada yang kontak kita, timnya. Gary punya waktu nih abis conference mau ketemu. Timnya ini timnya bulenya atau tim VaynerMedia di sini. Oh, VaynerMedianya langsung. Jadi yang berangkat sama dia ke sini, ngontak kita, ada waktu. Wah, kita beneran nih. Nggak mungkin kayaknya nih. Kenapa ditipu nih? Dikerjain kali. Tapi ternyata memang kita dengar dia ada waktu memang sesudah itu, dan ada beberapa media lain yang juga ini. Oh, ini This Could Be Real. Jadi kita bawa alat-alatnya langsung. Dan kita dikasih abis acara waktu di ruangannya belakang tempat acara itu exactly 10 menit.
untuk nanya dia. Jadi Gary abis tampil, Ya. dia Ke backstage. ke backstage. Kalian di sana, nyamperin ke sana berarti. Betul. Hanya kalian atau ada media lain juga? Setelah media lain selesai, Heeh. pas ada sisa baru kita masih. Asli keren. Masuk nih. Terus dia gimana? Silakan Ro, lanjutannya. Gue mungkin ada versi the other side-nya. Jadi kebetulan waktu itu salah satu cara gue untuk bisa menaikkan probabilitas bisa ketemu Gary Vee adalah gue volunteer untuk jadi tim IO Di acara dia di ini. acara itu. Oke. Jadi sama IO Indonesianya gitu. Oke. Dan akhirnya gue diajak untuk jadi tim penjemputan Gary Vee. Lo yang ngejemput? Gue yang ngejemput. Itu lo bermanuver supaya bisa ngejemput atau memang ditunjuk ngejemput? Gue ya ngobrol sama timnya lah, kebetulan kenal. Terus gue bilang boleh nggak gini. Dia bilang ya udah Rob, lu kayaknya nggak ada orang yang lebih ngefans sama Gary Vee daripada lu. Ya udahlah, kayaknya nyambung gitu ngobrolnya. Kan 2018 orang belum banyak yang tahu. Iya, oke. Kayaknya lu Oke. bisa asing ngobrol sama dia. Ya udah Oke. oke. Terus ya udah pertama kali ketemu sama Gary ya di airport kejemput dia. Di Soekarno-Hatta tuh ya? Soekarno-Hatta, masih Terminal 2 waktu itu. Terus tapi gue nggak enak kan. Karena kan ada tim IO untuk bilang, boleh ya nanti rekaman podcast atau sekarang aja lagi di perjalanan dari sini ke situ gue rekam, kan gue gak enak. Ya kayak kan ini bukan urusan itu. Iya, gue kan iya, LO di situ. Ah. Ya udah gue cuman pakai untuk mengenalkan diri gue aja. Lo bilang nggak? Gue dulu 7 juta bayar lo. Oh lo Gua bilang. Oh. Gua bilang. Ya gue kasih clue lah. Mungkin abis itu timnya ada dengar, oh yaudahlah kasihan nih orang. akhirnya lo propose dia di situ. Akhirnya gue cuma kasihin aja Bahwa bahwa gue pernah bikin podcast kita ramai sekarang karena lo, dan ya hopefully kita bisa do something gitu. nah terus dia bilang Gue nggak bilang kalau tim dia udah kontak kita. Gua oh nggak bilang. terus si Gary Terus si Gary ya udah tampil kayak biasa, and then kejadian lah yang di backstage itu. oh baru dia ngeh tuh, baru dia connecting the dots tuh. Yes. Oh iya nih orang ini Yes. jemput Yes. apa. Makan padang nggak dia di Kayaknya cari duret ya waktu itu. Ya. Ruby ngasih sesuatu. apa Oh ya, gue waktu itu bikinin baju kesebelasan Indonesia sepak bola. Baju Kan timnas. Gary suka banget angka nomor 5 tuh. Oke. Dia kumpulin jersey nomor 5 semua dari apa namanya Tim bola, tim bola tim atau sports apa-apa team, yang iya, suka iya. gitu ya. Gue bikinin. Terus ya gue taruh di sosmed. Gue minta followers untuk tolong nge-tag Gary Vee sampai dia notice gitu. Ya notice-nya di Oke. Twitter. Iya, Ya tapi notice-nya tetap di gue kasih bajunya ke dia. Itu jalan ya kayak gitu ya. Maksudnya kayak kita libatin followers aja ya. Iya, Yes. Gary tuh big believer di Twitter sih sampai Yes. sekarang juga masih kenceng. Apapun yang terjadi dengan Elon segala macam, dia masih kenceng di Twitter. Jadi ya di saat itu Ruby yang ngingetin, jam segini dia live, apa maksudnya aktif di Twitter biasanya. Sampai tahu. Oke. Terus ya udah, gue post di sekitar jam segitu. Terus rame. Berarti Rose Blackpink bisa dong ya. Lo tahu Ada ya, peluang, di ada papan Gue peluang. fans banget tahu sama Rose kan. Kadang gue suka komen di IG dia soalnya. Gitu. Nice gitu. Udah Gak model yang DM langsung gitu ya? Hah? Model yang DM langsung. Gak dibalas pak. Gak dibalas gue terakhir kali. Anjir gue jadi malu gue. Ya, terakhir kali gue DM dia Siapa tahu bisa. bahkan gak di-read. Oh gak dirit. Karena gue pikir kan kalau centang biru ini kan Muncul duluan. muncul duluan, tapi kayaknya gak di-read. Masih masuk di ini kali. Message request. Iya kayaknya ya. Lo tau ini gak sih Daily Stoic? Daily Stoic tahu. Tahu kan Ryan Holiday? Ryan Holiday, ya. Suatu hari Ryan Holiday ini gue DM gue. Oh, oke. Pakai daily Daily Stoic. Dari stoiknya akunnya. Hey, ini mau gue kirimin buku nggak? Terus gue kan kayak bingung. Lu tahu nggak sih gue tinggal di mana gitu kan? Terus gue bilang mau banget, tapi sorry, gue tinggal di Indonesia. Ya kita bisa kirim, dia bilang gitu. Terus? Pak, dikirimin pak. Buku dia baru ngeluarin Daily Dad namanya. Ada kertas suratnya. Semoga kamu suka buku ini. Nah gue nggak tahu, mungkin dia ngelihat ada centang biru follower segala macam kan. Terus gue ngelihat si Ryan Holiday itu bikin ini pak, bagus banget, medalion koin. Koin namanya Memento Mori, which is pengingat kematian. Yes. Oke. Artinya ingatlah lo bakal mati. Yes. Jadi lo lakuin yang terbaik dalam hidup lo, karena suatu hari lo udah nggak ada. Jadi lakuin yang terbaik, bikin sesuatu yang bagus di dunia ini, Memento Mori. Kena akan gue kan, anjir gue harus punya nih koin nih. Gue DM lah dia. Nice try gue. Hey by the way, itu koin bisa dikirim ke Indonesia nggak ya? Worldwide shipping nggak ya? Maksudnya kayak Mau beli. maksudnya nggak mau dikasih sih. Maksud gue. oke. Oh kelihatannya kayak mau beli ya? Salah berarti bahasa gue ya. Karena dia pikir gue juga mau beli. Maksud gue adalah
kan di atasnya udah I can send you the book ya kan. Maksud gue kayak, hey ini medallion bisa kirim worldwide nggak? Terus gue pikir Ryan Holiday kayak, oh ya nggak apa-apa gue kirim aja gitu. Sekalian aja. Terus. Saya bilang yes gitu doang. Bisa dikirim yes. Can you ship worldwide? Yes, udah yes doang. Nggak ada ujungnya nih. Nggak ada ujungnya. Ya udah akhirnya gue beli aja. Ayo, pertanyaannya kayak beli soalnya menurut gue. Iya benar ya. Oh gue yang salah berarti. Gue yang salah. Tapi kan thanksin juga ya kalau gue bilang, Ryan kayaknya medallion bagus, kirimin gue lagi dong. Tapi kan malu banget gitu. Kayak mau malak orang tau gak? Sepatu bagus tuh. Iya. Soalnya kadang-kadang gue kalau sama teman-teman gue ya, ada aja yang kayak misalnya, Radit lo ngeluarin ini ya, ngeluarin hoodie. Kan gue lagi bikin hoodie yang paling enak ya menurut gue gitu. Iya gitu. Kirimin gue dong gitu. Oh iya gue kirim aja. Kirim aja gitu. Nah gue pikir gue bisa nih kayak ini. Ryan Holiday kayak tipe-tipenya sama nih. Gue lupa dia stoik ternyata. Dia kan gak peduli ya. Bener. Dia kan stoik ya. Lo harus direct dong. Oke. Itu tadi soal Gary V. Kalian punya podcast, kalian ngerjain berdua soal booking tamu. Nih gue pengen nanya nih, gimana nih caranya menentukan tamunya siapa? Apalagi kalau orangnya nggak lo kenal ya, maksudnya baru taunya pas bikin podcast. Itu gimana tuh cara approach-nya? Biasanya kita nyari yang ceritanya menarik dulu. Jadi nggak melulu harus berdasarkan fame atau clout atau dia seberapa rame bisa dengan traffic gitu. Itu bonus lah menurut kita. Karena at the end of the day ya tadi kita nyarinya deepnya tadi kan. Iya. Terus yang kedua kalau kita belum kenal biasanya jalan termudah adalah cari mutual friends-nya dulu. Mutual friends. Iya. Gue temennya si ini gitu. Iya kan gampang nih. Lu buka LinkedIn biasanya akan muncul nih koneksi lu ke dia tuh seberapa jauh. Oke. Oh di tengah ada 5 orang ini nih yang dia kenal, lu juga kenal. Ya dari 5 ini tinggal lu buka satu-satu aja. Bisa nggak lo konekin gue ke sini? Gue pengen ajak dia ke podcast. Itu caranya gue ya. Itu keren sih. Buka misalnya orang yang terkenalnya siapa nih? Yes. Buka di LinkedIn. Koneksinya ke siapa aja. Lalu yang di tengah-tengah ini lo sikat semua tuh. Sikat semua. Kenalin gue sama ini dong. Kenalin gue sama ini dong gitu. Betul. Coba nih ya gue kalau buka Radit nih misalnya Radit. Gue emang ada di LinkedIn nih. Kayaknya ada deh. Ada nih tuh. Oh ada. Tuh Radit itu second ke gue. Artinya kalau second berarti dari gua ke Radit cuma berjarak satu orang. Berarti gampang dong. Anjir nih keren. Sekarang kalau misalkan gua nyari let's say Mark Zuckerberg gitu. Iya, lumayan dari Radit ke lumayan. Agak jauh ini ya. Ini buat contoh aja. Nah Mark Zuckerberg ya tapi ini kayak Mark nggak punya LinkedIn. Salah gue contohnya. Mungkin dia punya Facebook. Mungkin dia punya Facebook. Mungkin ya. Punya banget. Emang punya. Banget. Tapi maksudnya pernah dengar nggak quotes yang kayak lo ke superhero-nya lo tuh paling jauh cuma jarak 5 orang gitu. Iya, itu kayak Kevin Bacon teori kalau Kevin Bacon teori. Iya, tahu. Jadi lo nyari orangnya itu baru minta dikenalin. Iya kan gitu kan? Exactly. Selalu berhasil kah? Ada nggak yang gagal? Kayak aduh gue nggak enak lagi Of course lah ada yang gagal. Gue beberapa kali DM Pak Dede, Khatib Basri belum dibalas. Khatib Basri, iya. Oke. Aryo, keberhasilan lu juga. Oh kalau gue dari yang gue lebih agak mungkin belaga gila sih. Maksudnya kebanyakan temen yang gue kenal aja dulu. Oke. Gue mau ngajak yang gue kenal dulu gitu. Jadi yang gue kenal, soalnya dalam bikin podcast familiarity itu kayak membantu banget. Untuk ngobrol. Oh iya. Atau enggak kalau misalnya belum kenal, ya kita harus spend some time dulu untuk kenal dulu, bahkan sebelum rekaman. Itu yang di tempat kita sih. Kalau bisa kita atur meeting sebelumnya atau kita datang 1 jam sebelumnya untuk santai dulu, ngobrol dulu. Biar rasanya bukan kayak podcast. Jadi gue cuma cari list siapa yang gue follow, yang gue kenal ya. Dia follow gue balik, boleh nih gitu. Lebih karena kayak cari yang gue kenal dulu biar kenyamanannya itu ada dulu. Nah ternyata ada beberapa teman ada yang gue belaga gila yang paling kita 3 Days of Run diundang sama si Today kan. Ya hostnya waktu itu Marissa Anita. Oh iya, gitu. Itu gue ngefans juga tuh. Jadi gue nggak tahu hostnya siapa, kan shiftnya beda-beda. Gue datang, oh iya gue juga pengen ngundang lo ke acara gue gitu. Oh iya boleh dong, nih ini nomor gue gitu. Itu off the air terus udah gitu. Ya udah gue japri, very friendly, very nice, langsung dapet. Dan langsung sampai sekarang dia model yang suka nginget ulang tahun orang. Abis ngobrol, terus ulang tahun lo kapan? Gue jarang banget ditanya ulang tahun kapan kan. Ya udah, ini udah 2 tahun podcast itu jalan, setiap ulang tahun dia ngucapin.
Ya gitu. Jadi hal-hal yang kayak dari kenal langsung gue belaga gila, akhirnya gue podcast sama dia, bisa jadi teman. Itu banyak banget sampai sekarang. Gue kenal Marissa Anita udah bertahun-tahun. Gue tahu nih bentar lagi. Dari Oh lu gak ada itu? dari Good apa itu? Good apa yang medianya dia itu yang dia dulu ngisi? Iya, Good something itu. Iya. Ya, terus waktu acara Australia, alumni Australia kan diundang. Kita satu meja tuh makan. Tapi ulang tahun gue nggak. Coba lo cek deh, mungkin jangan-jangan dia di hidden DM lo kali. Enggak Iya, ya? mungkin ya. Lo stoik ke dia berarti. Betul. tapi nggak apa-apa sih, emang kita nggak ada obrolan soal ulang tahun juga sih. Oke, jadi hal-hal kayak gitu yang kayak yang nggak dijawab terus itu juga ada. Karena gue lebih ya kayak udah cuek aja lah, minta aja dulu, terus akhirnya nggak sempet. Waktu juga susah banget karena kita menentukan waktu gue, waktu Ruby, dan waktu dia apalagi. Betul. Nah itu untuk menentukan itu sulit banget, apalagi di season dimana kita waktu itu belum punya tempat. Sekarang syuting di studio sendiri kan? Studio sendiri ya. Lagi setahun kemarin di studio sendiri. Oke, berarti itu dari cuman rekaman pakai Zoom doang, sekarang udah punya tim, udah punya set gitu ya. The economics of things nih gimana nih? Apa ininya? Revenue streamnya kalian di mana? Kita tuh lebih sering di kontak PR agency daripada marketing agency. Oh, artinya buat mempromosikan event atau? Bedanya PR kan mereka biasanya lebih suka untuk ya udah yang penting gue muncul, yang penting presence. Kalau gue di online tuh bisa menghadirkan sosok yang kalau nggak di podcast kayaknya ini orang aneh banget deh. Contoh misalnya CEO perusahaan besar. Oke. Kan janggal kalau munculnya di tempat-tempat yang nggak padat tempatnya misalnya. Jadi kayaknya podcast kita tuh akhirnya banyak dimampirin sama teman-teman dari CEO levels. Gitu. Sebagai ini dari PR agensinya gitu. Dari PR team. Dari PR team. Mau nggak? Menurut kita itu jadi mutualisme banget karena tempat kita untuk belajar yang bagus banget ya dari mereka yang di level C-level kan. Mereka bisa cerita berangkat dari bawah sampai ke atas. At the same time, ya kita juga bisa untuk nyebarin pesan mereka yang bagus gitu. Karena kalau CEO di Brownies gitu mungkin nggak pas ya, atau di dunia lain. Iya kan? Di dunia lain kan CEO gini-gini kan kayak bukan marketnya kali ya gitu ya. Definitely. Gue aja masih mikir-mikir sih, Brownies apa ya? Gue kayak nggak tahu. Brownies apaan sih? Hah? Brownies itu acara TV? Nggak tahu gue. Oh nggak tahu? Nggak tahu. Ruben Onsu, siapa lagi? Ivan Gunawan. Oh. Biasanya artis-artis sih ngepop gitu. Oke. Gak pernah nonton? Nggak pernah. Kemana aja lu gitu. Kesannya kayak bersalah banget kalau nggak nonton Brownies. Iya. Oke. Gue nangkap sekarang Jogja. Oke. Iya. Ada nggak yang di tengah obrolan terus, wah ini kayaknya berat nih gitu? Pernah nggak kayak berat maksudnya gimana? Kayak ini kita bisa salvage sesuatu nggak ya dari obrolan ini? Kayak kok kurang menarik gitu? Atau selalu lancar kalian? Tinggal cari episode kita yang durasinya pendek-pendek aja tuh. Berarti banyak yang di-cut. Banyak yang di-cut. Oh berarti kalian juga mikirin ini buat listener juga ya? Kayaknya nggak kemana-mana nih, jadi diedit gitu ya? Betul. Kita usahakan untuk ya pendengar udah mau komit waktu untuk dengerin, ya jangan sampai dia waktunya terbuang percuma lah. Kalau bisa kita kasih best beatnya gitu. Oke. Ya mungkin yang jangan dilihat dari view-nya sebenarnya. Jadi banyak dari episode kita yang menurut gue itu sebenarnya fun banget ngerekamnya. Kita dapat belajar banyak banget, tapi memang mungkin marketnya kecil. Nah, contoh ya salah satu episode sama 24 Jazz. Aduh, gue lagi suka lagi. Gue suka banget salah satu episode itu, dan dia sambil main gitar juga. It was very fun. Tapi marketnya jazz di Indonesia mungkin kecil. Ya, gue mengerti itu, viewsnya mungkin gak sebesar yang lain. Dan memang ya. Tidak sebesar. Dan kita mungkin kita menerima ini, dan kita memang kenal mereka yang memang untuk fun aja, untuk kita punya interest di jazz. Kita pengen denger dari side mereka. Ada juga kita pernah ngomongin jam vintage. Sama kolektor. Dan itu marketnya ya pasti kecil dibanding gue melihat Pepsi aluminium si Ruby. Ya gitu. Lupa jadi kita nih audiensnya gede nih.
Itu bukan yang stainless kan? Iya. Itu vintage banget sih. Iya. Itu kalau orang ngerti itu, ini yang vintage nih. Dia memilih yang vintage dia. Iya. Terus. Ya itu hal-hal yang memang kita ngelakuin karena kita suka sama topiknya. Iya. Kita pengen ngobrolin itu dan ada sedikit pengen memperkenalkan lebih ke banyak orang tentang jazz misalnya, tentang ya kayak misi pribadi. Oh, ini harusnya orang lain lebih banyak tahu, lebih banyak menghargai. Betul. Tapi memang mungkin marketnya sekecil itu gitu. Gue tuh suka banget jazz kan. Tapi memang gue jarang banget ngobrol karena ngomongin itu karena ya dalam kepala gue orang merasa ini menarik nggak ya kalau gue ngobrolin kalau ngomongin ini. Untuk apa ya orang tahu kalau gue suka dengerin ini gitu. Kadang-kadang gue mikirnya kayak gitu. Nah mungkin itu juga ya pemikiran-pemikiran yang bikin gue jadi nggak terlalu in depth sama referensi-referensi yang gue punya untuk gue taruh di tempat gue. Tapi kalau main ke tempat lain kayak waktu itu ke podcastnya Brizik punyanya Awe sama Randika Jamil, itu gue ngomong tuh segala macam referensi musik gue, soal buku waktu gue ke Base Indonesian, gue ngomongin tuh soal buku-buku yang gue baca gitu. Tapi kalau di tempat gue nggak tahu ya kenapa ya, gue nggak ngerasa itu cukup menarik buat di obrolin gitu loh. Lo ada kayak gitu juga nggak sih? Kalau di tempat lo ya terutama ya. Kalau tempat orang kan kita ditanya-tanya ya. Kalau di tempat lo sendiri kayak, gue kalau ngomongin soal apa jam vintage atau apa sendiri gitu, itu orang relate nggak gitu? Ada pemikiran-pemikiran gitu nggak sih? Pasti ada sih, pasti ada. Tapi ya kita makanya tadi fokus ke story-nya. Makanya kita punya satu pegangan kita namain underdog stories. Oh iya benar-benar. Karena buat kita kalau semua orang mikirnya kayak kita tadi gitu ya, terus si 24 ini tampil di mana nggak pernah muncul dong. Benar. Nggak ada yang membawa mereka ke permukaan gitu. Jadi walaupun kita viewsnya kecil atau dibandingkan sama yang lain kecil, tapi menurut gue itu bisa jadi satu batu lompatan untuk ada orang yang lihat. Misalnya Radit lihat 24 dari obrolan 24 sama 3 Days of Lunch kayaknya bisa gue bikin seru deh. Mereka mention soal A, B, C, D, E. Nah akhirnya dibajak misalnya ke sini. Bener juga. Justru kita ngelihatnya 24 ya kayak gitu. Atau mungkin the only person yang bisa bikin ngomongin jazz jadi seru ya dirimu. Gitu. Misalnya. Jadi beban gue. Kita ada kontaknya mau. Kayak menarik tuh, boleh tuh. Ya karena gue juga baru nemu si 24 ini. Iya. 24 lagi abis nyanyi sama Indra Aziz juga kan doi kayak. Kayak gue ngeliat, terus gue buka-buka Spotify-nya. Ih seru banget. Terus sebenarnya gue pengen nanya ke dia tuh, yang cewek namanya siapa sih? Aduh gue lupa lagi. Febrian ya, siapa sih? Ya oke lah. 24. Si 2 ya kalau nggak salah. Satunya 4 kan? Si 4. Oh bukan nama mereka ya itu ya. Terus lo pengen nanya? Gitarnya Pak. Oh. Gitarnya gue naksir banget karena dia pendek kan. Iya. Gitarnya cuman short scale gitu. Terus gue anjir nih gitar apa? Gue sampai stalking tau nggak si cewek ini. Gue lihat postingan dia yang lama-lama. Akhirnya gue nemu postingan pertama di mana dia lagi megang gitar itu di toko musik. Terus dia bilang kalau nggak salah tuh captionnya, gue mau ngumpulin duit nih buat beli ini gitu. Ini gue jarang ngumpulin duit, cara ngeplan. Tapi gue mau ngeplan buat dapetin gitar ini. Tapi juga nggak disebut mereknya. Oke. Tolong nanti orangnya muncul di bawah di comment section tulis. Tolong Mbak. Atau DM Bang Radit. Tolong Mbak, boleh Mbak. Oke. Tadi soal revenue streamnya boleh nggak lo share? Kira-kira gimana? Soalnya ini kan udah ngomong, udah punya tim, udah bisa nyewa gitu kan. Tadi kan ada dari PR agency, brand partnership kayak ada partnership. Yang lain merchandise kayak offline kayak. Kita pernah coba merchandise, kita pernah coba offline events. Soon bulan ini kita launching buku 3 Days of Lunch, punya buku dan that's it yang kita pernah coba. Event kita beberapa kali adain kayak kelas workshop podcast sama tamu-tamu yang udah pernah kita undang. Oh menarik. Dia punya program, yuk kita bikin bareng hal-hal seperti itu. Ada kemarin sama Mbak Di Lestari, sama Edward Swadi itu juga pernah, sama Yasa Singgi itu semua pernah ada kelas-kelas kayak gitu juga pernah. Oh tapi yang kalau yang rutin berarti AdSense dan si PR partnership. Iya, betul. Brand engagement itulah. Lalu untuk ininya, kalau misalnya secara kreatif, pertanyaan apa segala macam, itu tim yang ramu juga kah atau
itu let it flow aja? Biasanya masing-masing akan punya curiosity sendiri kan. Dan menurut gua masing-masing perlu punya kebebasan untuk explore curiosity-nya. Misalkan Aryo akan banyak datang dari angle parents mungkin punya anak 2. Terus kalau Aryo biasa bawa status pernah cerai 2 kali. Cerai sekali. Sekali aja dulu. sorry. Nikah 2 kali. Iya. Nah, itu kan menurut gua sebuah konteks yang menarik untuk diobrolin. Konteks yang menarik buat diobrolin. Iya, betul. Gua datang dari keluarga yang Cindo banget, tinggal di utara, pik, you name it lah, the whole stereotype gitu. Nah, jadi curiosity masing-masing akan keluar questions yang berbeda. I see. Kalau ini tap in ke marketnya ada kesadaran buat kayak gue mau tap in ke market yang lebih muda atau enggak lo? Nggak dipikirin segitu nggak dipikirin ya. Gue lagi belajar sih ngomong kayak bener lagi. Nah itu kan ada laginya biar lebih muda gitu. Padahal umur gue bener lagi. Oh gitu ya. Bejir gitu. Tuh, si Gilang sering ngomong gitu ya. Bejir. Itu baru tuh bejir tuh. Bejir. Untuk sebenarnya sih awal kita bikin podcast juga ada in our mind untuk bikin. Kita kan berdua mulai di 30-an. Sempat kepikiran untuk things that we wish we knew when we were 20 gitu. Jadi kayak seandainya gue punya saham ini di umur gue 20 sekarang udah berapa kali lipat ya. Hal-hal seperti itu. Seandainya gue tahu tentang ngumpulin miles gue udah keliling dunia. Garuda, Seandainya gue tahu tentang harga kripto misalnya, I don't know. Itu tapi kita pernah bahas tentang blockchain jadinya, bukan kriptonya. Terus seandainya gue tahu tentang relationship, kita juga pernah bahas hal-hal kayak gitu, semuanya kayak biar adulting adik-adik kita di 20-an untuk menghadapi 30-an itu seperti apa. Jadi kita sebagai yang udah menjalani 30-an nih, lo tahu ini deh, lo tentang ini deh. Termasuk kita bahas tentang remote working sebelum pandemi. Jadi kayak remote working is about mindset kan, lo mau kerja di manapun, tanggung jawab lo segala macam. Ya udah kita obrolin itu. Terus pandemi gitu. Pas banget ya. Jadi nggak tahu kenapa. Banget itu episode yang tiba-tiba naik padahal udah tayang berapa lama. Benar. Karena ada pandemi itu ya. Kita berusaha jadi The Simpsons kayaknya. Oke, menarik banget. Oke, nih kita udah mulai ke ujung podcast kita nih. Sekarang untuk yang nonton, kalian punya insight apa untuk teman-teman yang baru mau coba mulai? Karena kan kalian awalnya dari cuman pakai Zoom doang, terus kontak temen. Apa yang kalian bisa share nih ke orang-orang yang baru mau mulai mikir? Banyak yang mikir kayak, wah kalau gue mulai sekarang udah terlalu banyak podcast, udah terlambat gitu-gitu. Yang kalian bisa share apa tuh buat mereka? Silakan. Gue merasa kalau podcast itu nggak usah mulai nanti kebanyakan lagi. Jadi nggak usah. Jadi stop mimpi kalian. Gue merasa kalau podcast adalah salah satu media, bukan seluruhnya. Jadi jangan korbankan seluruh effort lo di satu podcast gitu. Oh gitu. Jadi dalam podcast adalah salah satu channel aja. Tetap harus ada social media yang lain, tetap harus ada bentuk yang lain. Karya lo juga masih ada yang lain, tuh harus bebas. Gue nggak pernah percaya eggs in one basket lah, penghasilan cuma dari satu tempat gitu. Iya. Jadi podcast kayak begini ya harus ada salah satu. Radit punya banyak hal lain misalnya. Jadi kalau yang mau mulai pun jadikan podcast tuh salah satu sumbernya aja, salah satu corong lo. Jadi harus punya banyak omni channel gitu. Itu yang gue pelajarin sih sekarang. Artinya kalau ada yang mau mulai bikin podcast, seluruh tenaga lo jangan di podcast aja. Di podcast aja. Mungkin lo bisa tarik perut. Bisa. Tapi maksudnya ada hal lain lah ya. Bisa tergantung jagonya apa kan. Bener. Bisa belajar. Jagonya apa banyak orang bisa jagonya. Belajar etika tentang bayarin makan siang, ya kan. Nah itu bisa sambil. Tapi karena jadi episode gue nggak terlalu bete gue sebenarnya. Oke, Ruby gimana? Kalau gue ngerasa bikin podcast is one thing, tapi mempromosikan podcastnya is another thing. Oh iya lagi, benar. Lagi. Oh iya. Muda. Bejir. Terus, jadi mungkin banyak teman-teman yang fokus untuk bikin podcast yang bagus, tapi jangan lupa juga untuk gimana caranya ya gue bisa menjangkau ini ke orang-orang yang memang butuh dengerin ini gitu. Untuk satu podcast itu contoh ya. Di kita udah mikirin turunan postingan di sosmednya akan ada potongan yang mana yang mau kita taruh. Ditaruhnya bukan cuma di akun masing-masing Instagram, tapi juga ditaruh di tab community di YouTube,
Bahkan sampai gue bikinin tulisan pendek, gue taruh di LinkedIn gue. Oke. Gue jadiin Twitter thread yang ujungnya akan nge-link ke episode tersebut. Jadi ya yang mau bikin siap-siap aja. Kalau podcast itu nggak sesimpel lo ngerekam obrolan sama 2 orang, Iya. upload rame, Iya. ada effort besar di belakangnya gitu. Tapi on the other side, enaknya bikin podcast adalah lu ngobrol sama 1 orang 30 menit 1 jam, ujungnya lu bisa pecah jadi 10 konten yang pendek-pendek. Jadi memudahkan kuota konten lu. Iya. Gitu. Iya. Itu Gary V banget tuh. Iya, waterfall strategi tuh. Iya, benar. Itu berebut attention sekarang kan susah banget kan. Apalagi podcast itu biasanya durasinya kan lama. Orang untuk mulai dive ke podcast akhirnya dengerin 20, 30, 1 jam. Itu kayak Komitmennya ya. komitmennya untuk pendengar aja udah susah banget. Nah ini yang makanya bikin podcast itu salah satu channel yang nggak segitu gampangnya untuk dijual gitu. Tapi begitu udah masuk menurut gue itu cukup intimate. Biasanya orang nggak ada yang dengerin podcast rame-rame kayak nonton bola, kayak nonton apa bareng gitu. Biasanya Bener kan sih. masuk ke Personal TWS space. masing-masing personal space akhirnya intimate gitu. Lari Jadi pagi. jadi kayak perjuangan lo untuk berebut attention begitu dapet ya kayaknya bisa jadi worth it gitu. Ini ada dua pembicaraan, 2 diskursus yang lagi gue ikutin nih. Yang pertama si CEO-nya Patreon, si Jack something Jack Conte. itu, Jack Conte itu, dia bikin presentasi soal the death of the followers. Jadi zaman kita dulu kan tadi kita bahas ya soal Followers. di Twitter. Twitter punya follower 3.000 kayak si Panji gitu kan. Ya itu kita bisa ngasih mereka karena mereka follow kita. Iya. Sekarang semua udah algoritma based gitu. Based on interest. Based on interest. Artinya orang dicekokin dan kita hanya menjadi komoditas. Jadi antara barang-barang yang dicekokin ke orang. Ya. Nah, artinya kedalaman untuk bisa bertahan dan punya monetary gain dari semua pekerjaan kita adalah gimana cara kita tap in lebih ke dalam buat orang itu. Makanya direct selling ke konsumen tuh yang paling baik untuk dilakukan saat ini. Itu argumen dia ya. Tapi kan mungkin karena dia juga CEO-nya Jualan Patreon. Patreon. Iya, jualan Patreon. Tapi itu make sense banget di kepala gue. Iya. Makanya gue sekarang sering bikin stand up. Itu kan salah satu bentuk DTC juga kan sebenarnya. Betul. Sama yang kedua, Satu yang satu lagi adalah soal audio konten. Pada akhirnya sekarang mau itu musik atau podcast itu masuknya ke kategori background noise buat banyak orang. Artinya selalu ada yang dikerjakan Sambil. sambil. Secondary ya. Makanya musik sekarang, ini argumen ya, bukan Iya, argumen gue ya. iya. Ini diskursus yang terjadi ya. Makanya musik sekarang itu lebih ke vibing sekarang. Bukan ke hook bass. Bukannya baby hit me one more time. tapi lebih kayak ini vibe musiknya gitu Iya, loh. iya. Itu gue lagi vibing nih sama sound ini lagi. Musik-musik lo-fi gitu ya, yang cuma beats and suara gitu. Kalaupun dia ngepop, ya yang dicari vibe-nya kayak espressonya Sabrina. Oh, jadi nggak Sabrina tukang kayu kan dia ngapain tuh? sampai bener juga. Iya. Oke, terus. Iya jadi Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. iya emang feel lo lagi gimana, lagi dimarahin bos, lagi putus. Oh lagunya vibe-nya yang cocok ini gitu. Iya, untuk ditaruh di TikTok, potongan Iya. segala macam. Jadi kayak soundtrack hidup lu. Di Yes. momen ini tuh cocoknya ini gitu. Soundtrack adegan lu. Yes. Soundtrack adegan lu. Nah, itu argumennya. Artinya podcast pun kayak gitu. Nah, kalau gue ngeliat emang iya sih. Iya. Gue pribadi ada bener. nggak pernah dengerin podcast atau nonton podcast, hanya nonton dan dengerin podcast. Ngerti nggak maksud gue? Makanya kayak gue kan sempat di kontrak eksklusif Spotify, terus berhenti kan. Terus gue kasih tahu kan. Sama dong. Iya kan? Terus. udah berhenti. Diundang juga nggak ketemuan? Ya gitu deh. Iya kan? Ada apa nih diundang ketemu nih? Kita udah nggak oke siap. Nah terus pas gue cerita bahwa udah nggak ada lagi yang konten eksklusif di Spotify. Sekarang gue mirroring doang sih yang ada di YouTube. Tapi pas gue cerita soal itu, bang gimana ini gue cuci piring gue? Nah, Gue udah nggak bisa cuci piring lagi. Iya kan? piringnya kotor semua di rumahnya gue yakin. Ternyata itu taman cuci piring. Jangan cuci piring. Mereka, ya kan nggak pernah ada kan? Iya. Nah artinya adalah strateginya tuh menjadi kayak gimana ya cara kita menjadi, kalau gue kan tipe yang ngikutin deh, bukan yang lawan deh. Artinya bukan yang kayak enggak podcast itu aturan enggak, tapi gimana cara gue ngikutin. Oke nih supaya ini jadi back story apa background noise yang bagus tuh apa sih yang harusnya kita Jadi sekarang lo mempromosikan
orang-orang untuk makin rajin cuci piring ya. Enggak juga sih. Kan biar nambah gitu. Oh benar. Betul. Cuci piring lah. Cuci piring lah. Menarik juga tuh nanti iklan cuci piring di 2 tahun dari sekarang tuh isinya gitu ya. Betul. Cuci sambil dengerin podcast. Denger podcast itu banyak sambil lari, sambil commuting, Kan sambil kerja, sambil nyetir. Bahkan gue pikir awal-awalnya sebelum masuk YouTube orang ngapain denger podcast di YouTube gitu. Kayaknya agak off awalnya. Iya. Secara Secara terminologi aja salah ya. Iya. Tapi terjadi dipasang sambil kerja, tapi nggak ditonton, didengar. Nah kayak gitu aja. Jadi ya, oke, ya udah, gue ngikut. Kayak terakhir nih, ada bedanya nggak ketika lu udah mulai pakai video-video ini sama ketika nggak ada videonya? Feel-nya. Menurut gue jauh lebih enak ketika ngobrol itu tanpa video. Iya kan. Gue berharap bisa kembali ke momen itu. Ya, tapi kan? Marketnya menentukan harus ada video. Iya kan. Iya betul. Ada poinnya itu. Gue waktu gue bikin yang Spotify eksklusif itu, itu specifically gue pengen itu nggak ada videonya memang. Nah abis itu Spotify nelpon kan, bilang kayak Radit, lo tahu nggak sih kita udah bisa naruh video, lo taruh videonya juga lah, yang di episode seminggu sekali lo di gue. Enggak, justru karena gue punya YouTube. Yang di Spotify itu gue mau suaranya doang. Beda pak feelnya, gue nggak tahu kenapa. Beda. Kayak semua obrolan itu. Karena kan kalau yang di Spotify gue ngalor ngidul soal seminggu ini ngapain kan. Udah keluar aja gitu. Nah lu ngerasain itu juga Ngerasa. Dan dari sisi yang kita ajak ngobrol, menurut gue sometimes lampu ini, kamera ada 3 dan 4. Itu buat orang yang gak biasa sangat intimidasi kan. Terintimidasi. Dan mereka jadi gak bisa keluar dirinya mereka ya. Yang keluar tuh bagian dirinya mereka doang yang kecil. Bagian diri mereka yang tahu kalau ini dilihat. Yes. Sehingga gue harus act proper, atau gue harus kayak setiap omongan jadinya difilter terus di kepala. Dan menurut gue gak lepas gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor yang ada episode kita yang kira kita cut. Karena kok kayaknya ini orang ngomongnya muter. Kelihatan tuh. Mungkin di kepala dia lagi bergumul dengan gue lepas nggak, yang diceritanya gue lepas nggak ya? Karena semua kegrogian ini. Padahal gue yakin tuh orang sebelum kita rekaman ngopi sama kita di bawah ceritanya lepas banget. Nah itu lo rekam aja. Harusnya begitu. Harusnya gitu. Harusnya begitu. Terus pakai AI buat mukanya pasin sama omongannya. Apalagi ini gak cuman kamera, tapi ada penonton bayaran. Iya. Yang itu ngejudge lo banget nih dari tadi. Ngatiin gini aja gitu. Bener juga sih. Oke, terima kasih udah datang hari ini. Kalau ada yang mau lebih tahu lagi soal 30 Days of Lunch bisa kemana? Ke Instagram kita ya 30 Days of Lunch. Dan ke website kita 30daysoflunch.com. Di Spotify juga ada. YouTube dan TikTok juga ada. Terus kalian masing-masing juga ada akun sendiri. Ada akun sendiri. Ruby juga sempat ngeluarin buku ya? Iya. You Do You. Itu bestseller juga tuh, gue ngeliat tuh di Gramedia tuh. Iya, syukurlah banyak yang ngerasa bermanfaat. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Thank you semua yang udah nonton ya. Dadah. Thank you.